Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama Anas di KPI Podcast Tribakti. Dan tentunya di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai dunia seputar perkuliahan ataupun informasi menarik lainnya yang dari luar kampus. Dan semuanya bisa kalian dapatkan di channel KPI Podcast Tribakti. Dan tentunya hari ini ada tamu spesial yang sudah bersama Anas. Di hadapan Anas sudah ada sesosok yang luar biasa sekali, yang mana beliau ini seorang trainer dan juga seorang program manager di salah satu radio yang ada di Kota Kediri. Langsung saja di sini saya akan bacakan CV-nya beliau. Beliau dikenal dengan Ibu Yuli Asia, yang mana beliau punya nama di udara yang biasa kita kenal dengan Ibu Zulfa Sapitri. Dan beliau ini juga lulusan dari Universitas Erlangga, jurusan Hubungan Internasional, kemudian lanjut lagi kuliah, kuliah lagi di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Kediri, IKIP PGRI Kediri, dan kemudian melanjutkan lagi di S2-nya sama di Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Malang. Dan luar biasa sekali, dari hubungan internasional kemudian merambah ke bahasa Inggris dan lanjut sampai magister bahasa Inggris. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya, terutama untuk Ibu Yuli Asia atau Ibu Zulfa. Dan langsung saja yang penasaran sama beliau, kita akan segera menghadirkan. Tapi sebelumnya di sini Anas pengen mengingatkan teman-teman untuk gabung di channel kita. Caranya gimana? Caranya gampang banget, kalian bisa subscribe, kemudian di share, di like, dan juga di komen video-video yang ada di channel KPI Podcast Tribakti. Dan yang terpenting adalah jangan sampai lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Dan langsung saja ini dia Ibu Zulfa yang sudah ada di hadapan kita semuanya. Halo Ibu. Halo Mas Anas, halo pemirsa. Oke, pemirsa podcast dari Tribakti ya. Oke. Ibu Anas pengen nyapa dulu boleh? Boleh, silakan. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. I feel great. Wow, I feel great ya Bu ya. Iya. Ibu tadi waktu mau kesini ada halangan nggak Bu? Tadi mau kesini hujan, Hujan, ya? Ini sudah masuk musim penghujan ya, tapi nggak apa-apa, seger ya. Hujan adalah rahmat. Oke. Anugerah. Disyukuri. Oke Ibu, tadi Ana sempat baca sih Bu ya, bahwasanya Ibu itu pertama kuliahnya di hubungan HI ya? Iya, di FISIP itu masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, prodinya Hubungan Internasional. Oke. Dan kemudian menjabat sebagai program manager ya Bu ya? Di radio Bonanza sekarang. Wow, luar biasa sekali. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama Bu, boleh ya? Boleh, silakan Mas Ana. Saya datang di sini memang untuk ditanya. Jadi saya sudah menyiapkan jawabannya. Luar biasa sekali teman-teman. Iya. Nah, ini ke pertanyaan pertama nih Bu. Dari yang pertama Ibu jurusannya HI, kemudian ke bahasa Inggris, terus kemudian sekarang jadi program manager Ibu ya. Nah, ini kalau dari Ibu sendiri sih, apa yang membuat Ibu untuk memilih menjadi salah satu orang yang menggeluti dunia speaker, khususnya di radio Ibu? Oh iya, oke, itu sebenarnya panjang ya sebenarnya Mas Anas. Jadi sewaktu saya masih kuliah di HI UNER itu, waktu libur semester ada rekrutmen ya, ada pembukaan radio FM pertama di Kota Kediri. Waktu di Surabaya, waktu kuliah kan saya juga sering dengar radio ya. Dulu kan hiburan mahasiswa itu kebanyakan radio, belum ada internet saat itu. Jadi dengarkan radio-radio FM itu kayaknya kok asik, enak gitu ya. Terus waktu libur semester kok ada info ini pembukaan radio FM pertama yang mana sedang mencari untuk penyiar-penyiar baru gitu. Jadi saya ikut aja, ya iseng aja sih sebenarnya waktu itu ikut. Cuman memang dari lubuk hati saya tuh kayaknya memang seneng ya di dunia radio. Terus habis itu keterima sih, ada sekitar 12 yang waktu itu di angkatan saya. Nah setelah itu kan ikut training selama 3 bulan ya, itu di in-house training gitu, jadi nggak pulang, jadi nginep di situ, setiap hari berlatih. Dulu begitu, untuk menjadi seorang broadcaster itu harus benar-benar latihannya intensif, terus dievaluasi, ngomong dievaluasi, ada senam pernapasan, senam mulut, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus kemudian juga monitoring radio-radio yang waktu itu sudah ada, tapi dulu adanya AM ya, amplitude modulation. Nah yang ini kan FM, frequency modulation, itu stereo gitu ya. Keunggulannya dulu stereo, terus celing suaranya, nggak ada noise-nya gitu. Jadi satu hal yang menurut saya menarik ya, bisa ikut
membijani lahirnya sebuah radio FM pertama di Kediri waktu itu. Ya keterusan akhirnya sama bapak saya dimarahi kok akhirnya skripsinya nggak dikerjakan. Ya akhirnya keluar lagi terus balik ke Surabaya menyelesaikan skripsi begitu ceritanya. Terus waktu itu sudah lulus diwisuda dari pimpinan radio waktu itu. Sudah kerja belum gitu. Waktu itu teman-teman saya banyak yang ini daftar ke Deplu ya, karena jalurnya untuk itu kan memang di Kementerian Luar Negeri harusnya ya, jadi diplomat harusnya. Iya, tapi life will find the way. Saya nggak ngerti, mungkin kurang berani juga ya saat itu untuk ke Jakarta daftar-daftar gitu ya, belum seperti sekarang. Akhirnya ditanya mau gabung lagi di radio, saya akhirnya ya itu bergabung ya. Jadi saya di radio itu yaitu sejak saya masih belum lulus kuliah sampai lulus kuliah, tapi kemudian selama 3 tahun saya bergabung di bank, di perbankan swasta. Tapi waktu hari Minggu masih siaran. Terus kemudian ya pokoknya on off sih. Jadi sempat ngajar juga di beberapa ini kampus waktu itu. Kemudian terus ini juga di lembaga bimbingan belajar kayak gitu. Tapi radio selalu ada di hati, masih ada di hati. Dan sekarang ternyata di saat usia sudah tidak lagi muda masih di radio. Sementara anak saya juga sudah bekerja, tapi sejak anak saya belum lahir sampai anak saya bekerja masih di radio ternyata. Masih ada terkoneksi gitu ya. Dan sekarang lebih ke ini sih, public speaking untuk yang membersamai anak-anak yang ingin menekuni public speaking. Kadang juga ke instansi-instansi gitu untuk mengadakan kayak workshop, pelatihan gitu-gitu. Iya. Oke Bu, ini langsung kita ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim untuk Ibu. Oke, boleh. Asalkan saya bisa jawab, tak jawab. Oke, boleh. Nah, ini pertanyaan. Nggak bisa ngerepek ya? Gimana Bu? Nggak bisa ngerepek. Nggak bisa. Ya, gimana? Nah, yang pertama nih Bu, sebenarnya yang membuat Ibu memilih menjadi seorang public speaking itu apa sih Bu? Kira khusus public speaker maksudnya? Enggak, itu sebenarnya saya juga heran ya. Dulu memang waktu saya bergabung di radio untuk pertama kali itu di 90-an berapa gitu ya. Waktu itu saya masih kuliah di HI. Waktu itu liburan semester, kemudian ada pendaftaran radio FM pertama di Kediri. Waktu di Surabaya kok saya sering kan mendengarkan radio-radio FM di sana ya, kayak Istara FM, dulu ada Suara Surabaya, Delta FM. Waktu di Kediri kan dulu belum ada FM, dulu kan radio itu AM. Tahu nggak AM itu apa? Amplitude modulation, kalau FM frekuensi modulation. Jadi FM itu suaranya lebih cering dan stereo ya. Dulu kalau dengar radio itu keresek-keresek. Dan radionya masih analog kan. Nah, terus waktu itu pengen aja tertarik karena saya memang nggak tahu ya. Saya kuliah di HI itu lebih ke politik ya, sebenarnya politik internasional. Tapi terus nyoba aja dari sekian ratus waktu itu ya, karena animonya banyak juga. Terus ada berapa 10 atau 12 gitu yang diterima di angkatan pertama saya itu di klub gitu, kayak ada in-house training selama 1 bulan itu ya tinggal di situ. Jadi tiap hari berlatih narasi, direkam, kemudian didengarkan, dievaluasi gitu, terus latihan siaran dan seterusnya. Jadi ada mentornya waktu itu. Jadi dari situ kemudian asik juga ya. Terus saya mencoba di reporter, mencoba di announcer, jadi pemandu talk show dan di redaksi kayak gitu-gitu. Awal saya terjun di dunia radio. Tapi setelah itu kan sempat on off gitu ya. Saya sempat kerja di tempat lain, kerja di perbankan pernah, terus ngajar. Nggak tahu, kemudian akhirnya kembali lagi ke radio. Berarti diawali dari coba-coba, kemudian kayak Iya, dulu itu seperti itu sih. Tapi waktu saya kerja di bank itu kalau minggu saya siaran, diperbolehkan sama yang pimpinannya waktu itu. Jadi saya karena senang ya, kenapa ya? Itu sesuatu yang hilang kalau misalnya nggak siaran gitu ya. Nggak tahu, mungkin passion ya, itu mungkin yang namanya passion. Jadi ada sesuatu yang hilang, misalnya kita nggak bisa berekspresi menyapa pendengar gitu ya. Cuman mungkin nggak tahu kalau orang lain, kalau saya sih masih seperti itu gitu.
Berarti kalau sesuatu yang hilang seperti siaran itu memang susah Bu ya? Iya, kalau seangkatan-angkatan saya mungkin masih ada seperti itu. Jadi kan kita itu melakukan sesuatu itu karena passion ya. Betul. Ada sesuatu yang hilang, misalnya kita itu nggak bersiaran, berinteraksi dengan pendengar kayak gitu ya. Tapi sekarang mungkin orang juga bisa sih dengan podcast. Kan sekarang banyak ya orang buat bikin vlog apa itu kan pokoknya intinya berekspresi gitu. Banyak lah kalau sekarang itu untuk media bisa berekspresi banyak. Dan kadang kalau itu memang lagi kontennya menarik terus ada unsur laki juga akhirnya trending kan. Bisa jadi terkenal ya orang dalam waktu yang singkat karena satu konten saja misalnya. Kan banyak kan yang seperti itu juga kan. Iya. Pokoknya yang boleh hilang biar kenangan mantan Bu. Kalau hilang fashion jangan sampai Bu gitu ya. Iya, fashion. Terus nih Ibu, bagaimana sih caranya Ibu nih agar radio itu tetap bisa menarik dan juga banyak diminati masyarakat ya? Iya, itu tantangan tersendiri memang. Betul. Ya. Harus jujur diakui bahwa anak-anak sekarang aja saya dengar yang di depan mas-masnya ini dengar radio nggak sih? Iya. Ya jadi memang itu segmennya memang akhirnya mau nggak mau segmennya lebih ke segmen dewasa ya, orang-orang yang tidak banyak HP. Kalau pengalaman saya pribadi, kebetulan saya juga adalah acara oldies gitu ya. Memang ada segmen-segmen tertentu yang mereka memang nggak familiar dengan HP ya, usia-usia tertentu. Itu saya tanya, kenapa sih Ibu kok masih dengar radio? Kan misalnya mau dengar lagu yang di request gitu, itu kan bisa diputar lewat, misalnya minta anaknya atau cucunya untuk mendengarkan berulang-ulang, didengarkan sampai berulang-ulang kan nggak apa-apa kan, bisa gitu loh, nggak usah nunggu misalnya telepon atau WhatsApp telepon ke radio kemudian diputarkan. Tapi katanya beda karena kan disapa dari hostnya ya, penyiarnya, kemudian itu ada sesuatu yang beda gitu. Jadi ada kemarin itu malah itu seorang dosen di sekolah Institut Ilmu Kesehatan di Kediri itu selalu bergabung ya di acara yang saya pandu kalau hari Minggu itu. Kemudian kalau misalnya kebetulan yang diminta itu nggak ada, dia itu sampai mengirimkan MP3-nya, pasti begitu. Jadi kenapa sih kan nggak bawa putar sendiri ya kan? Diputar sendiri, dengarkan sendiri, kenapa mesti kirim ke radio? Kita yang ngeplay, tapi kan beda gitu ya. Ada ikatan. Kadang saya sendiri punya kan komunitas pendengar oldies gitu ya. Kita ada gathering, kadang kumpul-kumpul, ada komunitasnya itu. Sesuatu yang membuat hidup lebih hidup. jadi memang beda. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak muda lebih ke komunitas ya. Jadi kita adakan acara-acara kayak misalnya komunitas, dulu ada komunitas pemburu hantu, itu kita undang untuk kayak talk show, ngobrol gitu, otomatis dari komunitas yang akan dengar ya, dan gitu. Jadi per komunitas itu kita undang. Terus sekarang yang lagi banyak tentang K-pop apa-apa gitu. Jadi komunitasnya otomatis mereka dengar ya, karena temennya kan di wawancara gitu ya. Jadi seperti itu, ada komunitas banyak di Kediri ya. Komunitas itu bisa diwadahi, kemudian diajak ngobrol di radio itu untuk menggait yang anak-anak muda atau hal-hal yang berkaitan dengan anak muda lah. Iya, kayak gitu sih. Jadi Bu, kalau melihat perkembangan teknologi juga nih Bu ya, kan sekarang juga banyak banget nih orang-orang kayak buat podcast gitu kan. Iya. Nah terus juga kayak buat aplikasi yang mungkin sama dengan radio tapi di model online. Ini boleh nggak sih saya nyebut merek aplikasinya Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya kan, Gimana yang ini? punya podcast masalah ya. Takutnya nanti dikiranya Nggak kita apa-apa. ngiklan. Oh nggak apa-apa, nanti malah kalau orangnya tahu dikasih iklan kan nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah itu salah satu contohnya kan Iya. Spotify Bu ya. Oh iya, banyak. Jadi ada Spotify, kemudian juga ada podcast gitu Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri apakah pengaruh dari podcast ataupun Spotify sendiri itu juga bisa berpengaruh pada pendengar Ibu? Yang tadi kan Ibu jelaskan bahwasanya memang kita bisa melihat bahwasanya pendengar radio itu bisa tergantung umur, kemudian segmentasi kan, itu namanya segmentasi. Jadi kalau radio itu termasuk media mainstream ya, radio koran itu masih termasuk media mainstream.
Akhirnya tapi memang dengan adanya internet ini memang ada perubahan yang begitu luar biasa ya. Kalau dulu mungkin di era 80-an, 90-an radio itu masih menjadi primadona, sumber orang mendapatkan hiburan yang murah meriah, terus kemudian informasi ya kan dari situ juga. Tapi dengan adanya internet, pilihan untuk mendapatkan itu semua kan lebih beragam lagi. Kadang kan kita bisa ngeklik aja pengen dengarkan apa kan bisa diulang 100 kali dalam sehari kan bisa gitu ya. Otomatis memang ya berpengaruh. Jadi memang sangat berpengaruh. Jadi memang itu bagaimana radio bisa tetap eksis ya di era yang sekarang itu memang satu tantangan yang berat ya tantangan lah. Jadi memang nanti harus bersinergi juga, punya YouTube, punya ini streaming ya. Kadang kan live di Instagram, live di Facebook kayak gitu, live di media-media sosialnya. Akhirnya kan seperti itu. Jadi kalau dulu konsep bahwa radio itu hanya auditif, suara aja, sekarang kan sudah bergeser juga. Karena kalau misalnya live di Instagram, orang kan juga sudah tahu, oh itu toh penyiarnya, oh itu narasumbernya. Jadi kan kayak TV juga ya, ada visualnya. Padahal konsep awal radio kan sound only, suara aja. Makanya dulu, suara penyiar radio itu mesti api kan gitu. Orang kan mesti gitu kan ya, karena pasti berkaitan dengan suara. Ketika kita bicara tentang radio ya suara gitu. Tapi sekarang kan sudah mulai bergeser juga. Maksudnya tidak pure suara, tapi juga ada gambar seperti itu. Dengan semakin canggihnya teknologi ya mau nggak mau akhirnya konsep-konsep lama yang dulu pakemnya saya pegang karena itu sudah berganti zaman, akhirnya juga ini berubah juga ya. Memang akhirnya ya harus berubah. Makanya memang kalau yang seperti generasi saya dengan percepatan teknologi kadang yang sudah nggak nutupi ya, biar anak-anak muda aja gitu. Oke, betul. Iya. Tapi Ibu melihat dengan adanya media yang semakin canggih nih Bu, kira-kira nanti apakah ada pergeseran Ibu untuk tahun yang ke depan? Ini kalau pandangan Ibu ya, terkait dengan pendengar radio saat ini. Iya, ini pun sudah kan, sekarang pun sudah berjalan. Ini sudah terjadi pergeseran. Memang ada juga masih pendengar yang loyal gitu ya. Tapi untuk meraih pangsa pendengar baru yang anak-anak muda itu memang harus di-create sedemikian rupa, mungkin agar tetap masih bisa. Ya kadang dengan mengadakan acara-acara off air, lomba-lomba apa yang melibatkan mereka kemudian disiarkan di radio itu mungkin masih bisa ya. Terus intinya kalau programnya itu melibatkan audiens, melibatkan ini pastinya masih dan itu dibutuhkan, mereka butuh kayak yang radio news itu karena mereka butuh info dan seterusnya, akhirnya ya masih menjadi rujukan lah, masih bisa eksis meskipun mungkin tantangannya tentu lebih berat ya dibanding dulu karena ibarat usaha saingannya kan semakin apalagi seorang orang bisa mempromosikan dirinya sendiri ya. Karena kalau radio kan sumber income-nya dari iklan misalnya. Kemudian orang sekarang kan beriklan sendiri bisa juga ya, atau dengan lewat influencer gitu, mungkin seperti itu. Memang kondisinya ya seperti itu harus diakui gitu, tidak bisa dielakkan. Itu satu perubahan yang memang terjadi sekarang. Ibu, berarti dapat saya simpulkan bahwasanya tadi salah satu cara agar pendengar anak muda ini bisa mendengar dengan baik melibatkan audiens Bu ya. Itu salah satu langkahnya Bu. Mungkin ada langkah lain Bu, seperti yang pernah saya lihat ya. Ibu ngapain sebelumnya punya aplikasi TikTok? Kalau saya belum. Kapan itu dibuatkan anak saya sih, cuma saya nggak tahu gimana bikin kontennya. Nah, iya. Itu ada salah satu radio di Bandung dan itu salah satu referensi radio saya ya. Karena itu radio anak muda yang mungkin dari tahun ke tahun dan juga dia mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, dalam artian ketika sudah maju, dia pun juga tidak mau ketinggalan. Salah satu radio yang ada di Bandung itu dia membuat aplikasi TikTok. Oh iya. Nah, jadi kayak dia live streaming menggunakan aplikasi TikTok. Oh gitu, bisa juga ya. Iya. Ya itu memang terobosan-terobosannya seperti itu. Jadi
Jadi memanfaatkan, jadi nggak bisa dielakkan tapi bersinergi ya, bersinergi dan memanfaatkan teknologi yang ada itu. Jadi ya itu akhirnya ya bisa menjadi kekuatan juga ya sebenarnya, karena kan tidak hanya mendengarkan radio secara konvensional, tapi bisa juga lewat yang media itu kan, bisa YouTube, TikTok, atau Instagram, Facebook, ataupun yang lain kan. Ya, jadi tidak hanya suara, tapi kan ada visualnya. Iya. Tapi ini sudah pernah dicoba Ibu mungkin selama di radio? Kalau selama ini di kami masih kayak Instagram gitu ya, atau ya di Instagram atau di media sosial. Kalau TikTok mungkin teman-teman secara personal ya, tapi untuk radionya ya ini mungkin Kalau di Instagram sendiri itu atas nama penyiarnya sendiri atau memang live-nya itu atas nama radio? Iya. Radio. Karena kalau itu program radio. Nanti kalau misalnya penyiarnya mengambil beberapa segmen instead untuk di ini sendiri ya nggak apa-apa. Dan itu live-nya ini tergantung program atau semua program di live? Enggak juga sih. Enggak, Bu, ya? Enggak juga. Mungkin yang kita anggap penting dan perlu ya memang kita lihat gitu. Jadi ya ada talk show gitu kita live. Itu bisa dilihat. Cuman memang ya terus terang belum tertangani dengan optimal sih. Berarti ini juga menjadi salah satu tantangan, Bu ya? Iya, banyak sekali tantangan. Tenaga-tenaga muda yang harusnya memang lebih banyak tahu tentang teknologi yang sekarang ini ya. Nah itu memang perlu. Jadi makanya mereka-mereka yang kuliah di IT itu pasti banyak yang membutuhkan yang apa ya. Sekarang di SMK kan juga ada kayak multimedia, terus apa jurusan-jurusan itu memang menjawab kebutuhan sekarang ini. Oke teman-teman, jadi inilah tadi obrolan saya dengan Ibu Yulfa, yang mana memang perkembangan media ini juga mempengaruhi perkembangan media yang dulu sudah terbentuk sebelum ada media baru. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa hingga sampai saat ini pun banyak pendengar yang masih mendengarkan radio, Bu ya? Iya, masih ada, masih. Walaupun memang tantangannya lumayan. Iya, tantangannya lumayan ya, tantangannya ke depan itu besar. Jadi memang sekali lagi perubahan itu sebuah keniscayaan ya. Segala sesuatunya pasti akan berubah. Kalau kita tetap tidak mau berubah berarti yang akan tertinggal gitu. Jadi memang harus mengikuti perubahan yang ada, tidak boleh mengelak atau mengingkari atau ini, tapi ya harus dihadapi dan ikut berubah, bersinergi dengan kondisi yang kekinian gitu ya. Dan itu memang perlu belajar lagi dan ternyata memang harus belajar lagi begitu. Juga ini kalimat belajar lagi nih kayaknya yang seperti Ibu kan ya di situnya Ibu nih. Oh iya toh, lifelong learner gitu ya. Oh, lifelong learners ya, belajar seumur hidup kan. Loh, selama kita hidup kan pasti akan terus belajar. Saya tuh pernah baca ya kalimat bijak mengatakan bahwa setiap orang itu adalah guru sebenarnya, karena dari dia siapapun dia, latar belakang apapun, mungkin juga pendidikannya secara formal lebih di bawah kita, tapi kita bisa belajar pasti dari sosok gitu ya. Kemudian dari setiap tempat adalah sekolah, karena dari situ kita tetap bisa mengambil sesuatu yang bisa memberi value ya. Gitu. Jadi pesan yang dapat kita tangkap pada podcast kali ini bahwasanya memang kita sebagai generasi muda ataupun juga mungkin yang sudah apa ya, ini agak susah ngomongnya Bu. Kita sebagai generasi masih muda, itu seumuran anak saya. Kita sebagai generasi muda jangan patah semangat untuk terus belajar gitu Bu ya. Karena setiap kita pengen tahu itu kita merasa bahwasanya kita tuh masih mempunyai sedikit ilmu gitu. Iya, semakin banyak kita belajar, semakin sadarlah kita betapa sedikit yang kita tahu. Nah, semakin banyak kita belajar, semakin sedikit apa yang kita tahu. Iya, gitu, semakin sadar bahwa kita sedikit yang kita tahu ya. Iya kan, kalau ternyata kita belajar sesuatu yang baru, kok saya belum tahu ini ya. Terus kita dapat ketemu lagi yang baru, oh ternyata kok belum tahu juga ya. Ternyata apa yang kita punya itu ternyata masih sedikit dari lautan ilmu yang ada. Nah, ini mungkin Ibu boleh kasih tips dan juga saran buat teman-teman agar semangat belajar nih Bu. Ini jadi motivator. Boleh.
Intinya ya pokoknya kuncinya kalau kita ingin terus belajar itu ada rasa ingin tahu atau curiosity. Kita akan ada rasa ingin tahu akan sesuatu, pasti kita akan mencari kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya kan. Ya pokoknya terus belajar, long life education lah ya, long life learners. Jadi belajar itu terus di agama kita kan juga begitu kan ya, belajar itu mulai dari ayunan atau mungkin malah dari ini ya sampai nanti ke liang lahat. Selama hanya dikandung badan ya kita terus belajar. Oke, baik teman-teman, pokoknya kalian semua yang saat ini masih kuliah Bu ya? Iya. Jangan sampai patah semangat belajar. Terus menggantungkan cita-cita sendiri. Apalagi semua tempat adalah sekolah. Iya betul. Tidak hanya terbatas dalam satu ruang ya kan. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah bisa jadi guru. Dan teman-teman saat ini pun saya juga lagi sekolah nih sama Ibu Yulfa ya. Sama, saya juga belajar. Iya, kita sama-sama belajar semuanya. Iya. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih Ibu Zulfa sudah mau hadir. Sama-sama, terima kasih sudah diundang di ruangan podcast di Institut Agama Islam Tribakti. Ini dari Fakultas Dakwah, dari Komunikasi Penyiaran Islam. Mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan aura nanti pembelajaran apa ya tentang penyiaran Islam. Nah, ini calon dai ya, karena nanti syiarkan ya. Nah nanti dari aura atmosfer yang positif di ruangan ini mudah-mudahan juga bisa menularkan energi positif juga untuk terus berkarya ke depan ya. Amin, amin. Terima kasih Bu atas doanya juga. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, inilah tadi obrolan saya dengan Bu Yulfa dan tentunya terima kasih Bu Yulfa ya. Sama-sama Mas Anas, terima kasih juga sudah diundang di sini. Oke, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di next video dengan Bu Yulfa dengan materi yang baru ya. Oke, bisa didiskusikan nanti ya. Boleh, siap-siap. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Dan tentunya satu lagi pesan Anas buat kalian mungkin yang belum gabung di channel kita, bisa gabung ya dengan cara subscribe, kemudian di share, di like dan juga di komen video-video yang ada di KPI Podcast Tribakti. Dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Dan saatnya Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.